kebijaksanaan, dan keberuntungan. Suatu ketika, pada sore musim panas yang menyenangkan, malaikat kebijaksanaan bernama Whis sedang duduk di taman, membaca buku pengetahuan. Tiba-tiba di depannya muncul malaikat keberuntungan yang disebut Lucky. Halo teman, apa yang sedang kau lakukan? Sedang mengisi samudra ilmu dan kebijaksanaanku dengan lebih banyak. Kau tahu, pengetahuan. Wow, kedengarannya sangat membosankan. Ya, apa yang membosankan bagi satu orang menghibur untuk orang lain. Di alam semesta, ruang dan waktu luas ini, makhluk... Baiklah, aku akan menghentikanmu di sana. Ada tugas untuk kita berdua. Bos ingin kita mengambil alih. Tugas? Yup, ayo kita pergi. Aku akan menjelaskannya kepadamu dalam perjalanan kita. Whis mengangguk dan Lucky menjentikan jarinya. Sekaligus keduanya menghilang. Wow, tempat ini terlihat rapi. Ya, kelihatannya tampak bagus. Tampak apa? Kau lihat. Sudahlah. Apakah kau mengerti semua yang aku katakan tadi di jalan? Ya, Putri Selena belum mengucapkan sepatah kata pun sejak 3 tahun terakhir. Dan kita harus membuatnya bicara. Ya, kau benar. Lihat, dia datang. Ayo sembunyi. Kita tidak perlu bersembunyi. Dia tidak bisa melihat kita. Aku tahu. Itu hanya lelucon. Putri Selena berjalan melewati mereka dengan pelayannya di belakangnya. Whis terpesona. Ya, aku tahu dia memang cantik. Sekarang kita harus fokus karena ini hanyalah satu bagian dari tugas kita. Oh, ada bagian lain? Lucky mengedipkan mata dan menjentikan jarinya, dan keduanya kembali menghilang. Sementara itu, mereka muncul di luar sebuah rumah kecil tempat seorang pria muda menyirami tanaman bunganya. Namanya adalah Happy, tapi sayangnya dia tidak bahagia. Oke. Putri kita harus berbicara dengan dia, dan tugas kita juga agar mereka berdua bisa menikah. Apakah itu tugasnya? Ya, Tapi kenapa? Kenapa bos ingin semua ini dilakukan? Maksudku, ini tidak masuk akal. takdir. Maksudmu, nasib? Bukan, maksudku takdir si malaikat. Malaikat takdir. Oh, apa yang dia lakukan? Begini, pada suatu hari setelah dia menulis nasibnya Happy, dia memutuskan untuk tidur siang. Dan dia tidak tahu kalau hamster kecilnya akan naik ke atas dengan licik dan memakan halaman itu, dan nasib Happy akan hilang selamanya. Tapi, apa hubungannya hal ini dengan Selena? Iya, di sisi lain dari halaman itu ada nasib Selena juga. Oh, Ya, itulah sebabnya mereka berdua sangat menderita dalam kehidupan mereka masing-masing. Takdir tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dan seperti yang kau tahu, setiap makhluk di alam semesta ini hanya diberi satu halaman dari buku ini. Jadi, sekarang setelah halaman yang ditugaskan mereka hilang, bos telah mengambil langkah. Dia ingin menjalin kehidupan mereka untuk memberikan arahan dan dengan demikian menentukan takdir mereka. tepat sekali. Jadi, apa rencananya? Pada sore hari, ketika Happy pergi ke pasar untuk menjual bunga-bunganya, kau akan memasuki kepalanya dan langsung menuju ke istana raja. Dan jika penjaga mencoba dan menghentikanmu, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Berani-beraninya kau menghentikanku masuk istana? Aku punya bunga-bunga yang diberkati yang tumbuh di Sungai Hana. Bunga-bunga ini akan membuat sang putri berbicara lagi. Dan setelah kau berhasil menipu para penjaga itu, kau akan mengumumkan dirimu langsung ke ruang sidang raja, di mana dia akan sibuk dengan para menterinya. Salam, oh yang mulia Raja Kerajaan Agung Montana. Aku datang kepadamu dengan kekuatan untuk membuat sang putri berbicara lagi dengan bantuan bunga-bunga ini. Benar kau? Bisakah kau melakukan itu? Ya, yang mulia. Jangan beri aku harapan palsu. Sejak ibunya meninggal, anak perempuan itu belum dapat bicara. Rupanya itu adalah kejutan emosional yang membuatnya tidak dapat berbicara. Semua petapa dan dokter di dunia belum mampu membuatnya bicara. Bagaimana mungkin bunga-bungamu dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh pria dan wanita terhebat kerajaan ini? Beri aku satu kesempatan, aku tidak akan mengecewakanmu. Dan bagaimana jika kau tidak berhasil? Dan disinilah permainan dimulai. Oh, kau punya tangan yang kuat. Semuanya terjadi sesuai rencana Lucky dan Whis. Dan akhirnya,
Happy ada di istana. Yang mulia, kau dapat menghukumku dengan cara apapun yang kau inginkan jika aku tidak berhasil. Tetapi jika aku berhasil, aku ingin meminta putri untuk menikahiku. Yaitu jika dia menginginkanku sebagai suaminya, tentu saja. Sang raja berpikir sebentar lalu mengangguk. Para penjaga mengantar Happy ke kamar putri, di mana dia duduk di dekat jendela dengan anjingnya di pangkuannya. Terima kasih, Tuan. Jika kalian tidak keberatan untuk menunggu di luar, ini tidak akan lama. Para penjaga mengangguk dan meninggalkan ruangan. Putri Selena menatap Happy, tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat itu anjingnya menggonggong. Happy segera berjalan menuju sang putri, dan dia membungkuk. Jika kau tidak keberatan, bolehkah aku... Sang putri menyerahkan anjing kepadanya. Oh, kau sangat menggemaskan. Aku telah datang jauh-jauh dari Farja untuk bertemu denganmu, anjing ajaib. Saat ini, sang putri bingung. Namaku Happy, dan seorang bijak hebat di Namjis memberitahuku bahwa kau dapat memberitahu aku tentang nasibku. Tolong beritahu aku, anjing ajaib. Katakan padaku apa yang akan terjadi denganku. Dengan siapa aku akan menikah? Berapa banyak anak yang aku miliki? Tolong beritahu aku, tolong. Mendengar ini, bibir Selena bergetar, dan dia berkata dengan jengkel. Hentikan! Dia tidak bisa berbicara, dia adalah seekor anjing. Tapi kau bisa. Pada saat itu, mata sang putri menjadi berair ketika dia menyadari bahwa dia akhirnya mengucapkan kata-kata setelah bertahun-tahun. Sang putri akhirnya berbicara. Hore! Berita tentang sang putri berbicara segera sampai ke telinga raja. Dia merasa senang. Anakku sudah bicara. Aku ingin bertemu dengannya sekarang. Ketika sang raja mencapai kamar sang putri, dia menemukan Happy dan sang putri tertawa, terkikik-kikik dan berbicara. Benarkah? Lalu? Ini membuat sang raja marah karena dia ingat syarat Happy. Tetapi raja tidak akan pernah membiarkan seorang seperti Happy menjadi suami putrinya. Dia segera datang dengan rencana di kepalanya, lalu pergi dari sana. Kemudian pada hari itu, ketika Happy kembali ke ruang sidang untuk berbicara dengan raja, dia ditangkap oleh para penjaga. Apa? Apa yang terjadi? Aku tahu kau membuat putriku berbicara, tapi tidak mungkin untuk membiarkanmu menikahinya. Tidak mungkin. Tapi kau sudah berjanji. Apakah janji raja tidak ada nilainya? Beraninya kau berbicara dengan raja seperti itu. Penjaga, bawa rakyat jelata ini dan masukkan dia ke dalam penjara besi. Apa? Tidak! Dan saat itu dari udara tipis muncullah Lucky. Apakah kau merindukanku? Oke, sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk masuk dan menggantikan tempatku. Lucky mengedipkan mata dan segera bertukar tempat. Semoga berhasil. Whis keluar dan berkata, Terima kasih. Sekarang perhatikan aku. para penjaga tercengang. Kepada siapa dia berbicara? Wah! Saat itu, Putri Selena berlari dari sisi yang lain. Ayah, ada apa? Apa yang terjadi, Ayah? Mengapa penjaga menahan Happy? Ayah! Mendengar ini, air mata mengalir dari mata raja. Aku telah menunggu bertahun-tahun untuk mendengarmu memanggilku ayah lagi. Kemarilah bayi kecilku, berikan ayah pelukan. Putri Selena segera berjalan mendekati ayahnya dan memeluknya. Tapi ayah, mengapa Happy? Raja menjelaskan tentang syarat Happy pada Selena. Aku tahu aku telah berjanji padanya, tetapi dia adalah orang biasa dan juga... Tapi ayah, aku menyukainya. Aku tidak tahu tentang pernikahan, tapi aku ingin mengenalnya. Mendengar ini, Happy tersenyum. Kau apa? Bebaskan dia, ayah. Karena rakyatmu akan berbicara tentangmu yang tidak menepati janji. Mereka tidak akan menghormatimu lagi. Sang raja mengangguk. Kau benar. Tetapi, apakah kau benar-benar menyukainya? Iya, ayah. Selena berbalik ke arah Happy dan berkata, Aku menyukaimu, Happy. Mari kita saling mengenal dulu. Happy mengangguk dan Selena tersenyum. Baiklah kalau begitu. Penjaga, bebaskan dia. Dan kau, Tuan Happy, aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tetapi aku sangat mencintai putriku. Bekerja keras agar kau bisa memberinya kehidupan yang baik. Mengerti?
Baik, baik Yang Mulia. Lalu, Happy punya tujuan hidup, dan Putri Selena punya alasan. Ketika Happy kembali ke rumah, dia sangat senang, sehingga dia memutuskan untuk tidur siang. Saat itulah Lucky keluar. Ya, kita perlu memprogramnya sehingga dia tidak mengingatnya seperti kau dan aku, tetapi berpikir bahwa ia telah melakukan semuanya sendiri. Kau benar. Mereka mengarahkan jari mereka pada Happy, dan kilau ajaib keluar dan menyentuh dahinya. Dan kita sudah selesai. Ayo pergi dan beritahu bos bahwa kita sudah selesai. Ya, ayo pergi. Omong-omong, kerja tim yang sangat hebat. Kita membuktikan bahwa kebijaksanaan dan keberuntungan berjalan seiringan. Whis tersenyum dan mencintikan jarinya, dan keduanya pun menghilang. Halo bos, tugas kami sudah selesai. Pria tua itu membuka matanya dan berkata, Bagus, bagus. Kalian berdua melakukan dengan bagus. Terima kasih, bos. Aku pikir kita harus memberitahu Destiny tentang hal itu. Ya, iya, kau lakukanlah. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menutup matanya. Mereka tiba di rumah Destiny. Oh, halo teman-teman, apa yang membawamu ke sini? Keduanya menjelaskan segalanya kepada Destiny yang kagum mengetahui bahwa masalahnya sekarang telah terpecahkan. Oh, terima kasih banyak. Aku sudah ceroboh dan ini terjadi. Oh, sudahlah, jangan salahkan dirimu, Destiny. Semuanya baik sekarang. Tapi di mana hamster kecilmu itu? Dia seharusnya ada di sini. Oh, ini dia. Kemarilah pria kecil, dia sangat lucu dan aku akan... Dan begitulah, nasib sudah ditetapkan untuk Happy dan Selena. Kita tidak tahu apakah mereka akan menikah dan hidup bahagia selamanya, tapi kita tahu bahwa alam semesta sekarang memiliki rencana untuk mereka.